Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, kita masuk episode 213 ya. Ini dari 0812 87 99 dan seterusnya. Seorang ibu punya suami, anaknya 3 ya. Salam Pak Eras, puji Tuhan tiap hari sangat diberkati. Anda bertanya, Alkitab menjawab, Pak. Saya baru saja mendengar di episode Abam 197 tanggal 11 Desember 20 kalau Bapak sedang membuat buku untuk setiap pertanyaan di Abam. Boleh kasih saran Pak, gimana kalau dibikin seperti aplikasi Alkitab dengan nama aplikasi Abam. Jadi bisa di searching kata-katanya lalu episodenya dibikin seperti pasal di aplikasi Alkitab. Pasal dan urutan nomor pertanyaan dibikin seperti ayat. Jadi gampang untuk mencari topik yang sedang dibutuhkan. Saya perhatikan subscriber Abam sudah mencapai 98.000 orang. Dan pertanyaan-pertanyaan akan makin banyak dan ngantri Pak. Barangkali aplikasi seperti Alkitab ini bisa membantu. Bisa juga diterjemahkan menjadi beberapa bahasa lewat aplikasi ini. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati Bapak yang saya anggap sebagai penerjemah kebenaran Alkitab. Wih, keren ini, kalimat penerjemah kebenaran Alkitab. Terima kasih kepada Ibu, ya, Anda lebih muda dari saya 21 tahun, ya. Tapi ini bagus sekali. Ini staf saya di sini, tolong ini nanti disampaikan ya. Beritahu kepada yang sedang menyusun buku. Kalau dibuat aplikasi, ini bagus loh. Digabung semua di aplikasi ya, di searching bisa. Ini luar biasa nih, kayak Alkitab. Bener, luar biasa. Ini ide yang bagus. Nah, tolong ini dilaksanakan nih, bagus banget ini. Jadi kalau ada orang mau tanya, nggak tanya lagi. Coba tanya, mungkin sudah ada pertanyaan yang sudah ada, jadi tidak perlu mengulang. Ini ide yang luar biasa nih dari Ibu ini. Ya, makasih Ibu. 0838 1182 dan seterusnya wanita usia 41 tahun. Salam Pak Eras, saya penggemar Truth ID. Sudah 2 bulan ini saya rajin mendengarkan khotbah-khotbah Pak. Saya juga mengikuti wanita surgawi. Saya sangat diberkati dengan semua itu Pak. Pengenalan akan kebenaran semakin bertambah-tambah terlebih untuk berias menyambut kedatangan Tuhan. Hidup menyukakan hati Bapak. Tetapi panggilan saya untuk melayani Tuhan kembali bergelora, sedangkan saya tidak punya dasar yang kuat, dasar teologi maksud saya. Kalau saya mau kuliah lagi, umur saya sudah 41 tahun, biaya juga terbatas. Andai saja saya masih 30-an. Saya ingin masuk STT Ekumene, Pak. Belajar kebenaran seperti yang Bapak ajarkan, menyuarakan kebenaran Injil yang benar. Saya juga bukan orang yang pandai, Pak. Jadi banyak yang mau ditanya sampai bingung. Mau tanya bagaimana? Tanya apa? Satu hal, saya tidak ingin menyanyiakan waktu yang Tuhan berikan. Saya ingin memakai hidup saya waktu yang dikasih Tuhan untuk menyukakan hati Bapak. Tapi saya tidak tahu bagaimana. Saya sekarang sama suami bekerja di sebuah tempat yang dinaungi satu dominasi gereja yang sangat bertentangan dengan pengajaran Pak Eras. Kadang saya tidak sejahtera Pak, tapi kami paksakan karena dari situ kami bisa mencukupi kebutuhan hidup hari-hari kami. Apakah yang harus kami lakukan dengan keadaan seperti ini Pak? Saya tidak tahu Anda rumahnya di mana, ya.
Kalau Anda di daerah sekitar Jakarta, kami punya S1, ya. Anda bisa belajar, ya, ada pelajaran pagi, ada pelajaran sore, gitu. Tapi semua harus mengikuti kaidah-kaidah pendidikan dan kualifikasi akademis yang baik. Kalau di Jakarta, soal biaya nanti bisa saya pikirkan. Itu kalau soal sekolah. Tetapi sebenarnya mendengarkan khotbah saya juga sudah cukup. Anda akan jadi cerdas. Akan mengerti kebenaran dengan cukup untuk bisa hidup benar dan menjadi berkat bagi orang lain. Kecuali Anda jadi pembicara. Bahkan menjadi pembicara pun kalau saudara rajin mengikuti Truth ID, itu Anda akan bisa berkhotbah dengan baik. Benar, percaya. Saya yakin itu bisa. Karena sekolah teologi bukan jaminan jadi baik juga. Setelah sekolah teologi, lulus malah jadi sombong, kadang-kadang khotbah pinter tapi tidak mengubah orang. Tetapi kalau saudara bisa sekolah teologi, tentu kalau sebagai pembicara akan jauh lebih baik jika disertai hati yang bersikap benar. Nah, Anda di gereja yang ajarannya bertentangan dan Anda harus tetap ada di situ. Tetaplah di situ dulu, karena di situ Anda akan jadi berkat. Ajarkan kebenaran. Sampai Anda dan suami mungkin diusir ketika tahu ternyata Anda pecinta suara kebenaran. Nah, kalau sudah begitu, Anda bisa menghubungi kami lagi. Ya, oke? Itu. Puji Tuhan. Heran ya, banyak gereja kok begitu ya. 0813 1008 dan seterusnya. Usia 27 tahun di Bogor, laki-laki. Salam Pak Eras, saya langsung bertanya saja ya Pak. Oke. Saya sampai sekarang suka membaca buku, termasuk buku-buku Pak Eras. Saya suka karena memuaskan dahaga jiwa saya yang saya cari selama ini. Nah, waktu saya pernah melihat review salah satu YouTuber membahas soal buku The Protocol of Elder Science, apakah Pak Eras pernah mendengar atau membaca buku tersebut? Terima kasih Pak Eras. Saya rasanya pernah mendengar, tetapi saya tidak pernah atau belum pernah membaca. Coba nanti saya akan lihat lagi, tolong staf catat supaya saya tahu buku The Protocol of Elders Science, ya. Oke, Zion, ya. Oke, terima kasih. 0822 1040 dan seterusnya, wanita usia 31 tahun. Salam Pak, saya ibu rumah tangga, saya punya suami 1 dan 2 anak balita. Suami saya Kristen dari kecil tapi hampir tidak pernah ke gereja, juga belum mengenal suara kebenaran. Tapi hubungan kami baik dan hampir tidak pernah bertengkar. Saya mulai bertobat lebih kurang 2,5 tahun yang lalu lewat sebuah peristiwa, masalah hidup yang menggetarkan buat saya. Dan saya juga bertemu suara kebenaran saat peristiwa tersebut. Sampai saat ini saya tetap setia. Setiap hari mendengarkan khotbah Pak Eras. Saya juga selalu menyediakan waktu berdoa minimal 30 menit setiap hari sejak 2,5 tahun lalu. Sampai sekarang juga membaca buku-buku Pak Eras. Saya memang merasakan banyak perubahan pada manusia batiniah saya. Kesalahan-kesalahan yang dulu saya tidak menganggap kalau itu salah, sekarang saya mulai menyadari dan meninggalkannya. Walaupun masih sering gagal. Cara saya memandang dunia juga berubah. Dunia tidak lagi menarik. Oh, luar biasa. Luar biasa ya, Ses. Nah, kamu luar biasa ya. Pertanyaan saya, Pak, kenapa ya Pak sampai sekarang kok doa saya hampir selalu hanya meratapi diri saya ya Pak, yang selalu berbuat salah setiap hari? Itu wajar. Saya juga mengalami masa itu. Nanti lama-lama kita berhenti dari meratapi karena kita sudah hampir tidak pernah berbuat salah lagi. Ya. Nanti baru kita
mengerti apa artinya 24 jam di hadirat Allah. Hati-hati dengan semua yang kita lakukan. Dan hidup saya rasanya kok nggak bahagia ya Pak, malah kebanyakan stres ya Pak. Saya stres melihat diri saya yang susah sekali berubah, dan rasa-rasanya kok hidup saya seperti tidak lama lagi ya Pak. Nah, ini mirip-mirip saya juga. Kok mirip saya ya? Ya kita stres tapi bukan stres negatif, kita stres positif. Ya, ini stres ini karena kita haus dan lapar akan kebenaran, kita mau menjadi seperti Yesus. Nanti akan dipuaskan. Apa karena saya sering membayangkan kematian ya Pak? Karena kematian bisa datang setiap saat. Jujur saya masih takut mati Pak. Oke, kalau takut mati pasti masih belum beres. Ada dosa atau kalau bukan dosa, ada kesenangan-kesenangan dunia. Kita harus lepaskan, tinggalkan. Kita harus berani berkata, tidak ada kesenangan apapun dalam hidupku selain Tuhan. Nanti kita baru bisa mengerti apa artinya menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan. Oke, saya juga kadang bilang saat berdoa, Tuhan aku masih takut mati, hidupku belum beres, tolong beri kesempatan. Anda rasanya tidak akan masuk neraka. Tidak akan masuk neraka. Anda orang yang pasti akan masuk surga jika memiliki kerinduan seperti ini. Soal grade, saya tidak tahu. Ya. Pak Eras, apa pertumbuhan rohani saya normal ya Pak? Normal sekali. Apa betul-betul lambat ya Pak? Belum tentu. Justru karena Anda punya kecepatan tinggi, Anda merasa stres. Karena Anda belum menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Saya ingin hidup berkenan Pak, sebelum menutup mata saya tidak ingin mundur. Saya tidak mau menoleh ke belakang Pak. Puji Tuhan. Terpisah dari Allah itu sangat mengerikan. Saya juga sekarang mulai belajar hidup di hadirat Allah. Dan saya mulai dari bangun tidur. Ya. Tapi setelah selesai berdoa beberapa menit, kemudian lupa lagi kalau saya di hadapan Tuhan. Saya mulai hidup sembarangan. Oh sama. Dulu saya begitu. Tapi lama-lama tidak. Sampai kapan saya begini terus ya Pak? Nggak akan lama. Kalau engkau sungguh-sungguh menjaga hadirat Allah. Saya takut mati dalam keadaan belum berkenan, Pak. Anda tidak akan meninggal pada waktu yang tidak siap. Orang seperti Anda itu dikasih Tuhan, sudah dibidik Tuhan. Tidak akan meninggal pada waktu yang tidak tepat. Saya juga masih susah meninggalkan keburukan saya, seperti memarahi anak kalau susah dikasih tahu. Loh, memarahi anak itu belum tentu salah. Justru kalau Anda tidak marah, jika anak salah, Anda salah. Memarahi anak itu bukan berarti salah. Marah itu tidak selalu salah. Marah yang konstruktif, yang membangun, itu marah kudus. Marah yang hanya melampiaskan emosi, nah itu yang membuat kita tidak dewasa. Oke, saya kira cukup itu pertanyaan dan langsung saya jawab. Ya, langsung saya jawab. Selamat pagi Pak Eras. Oh ini pagi waktu bikin ini. Dari Blitar, Jawa, pria usia 50 tahun. 0822 4117 dan seterusnya. Saya bersyukur pada Tuhan dipertemukan dengan ajaran Tuhan lewat Pak Eras. Saya sangat kecanduan Truth ID sampai mengubah pikiran, perkataan, perbuatan saya untuk belajar serupa dengan Tuhan Yesus. Ya, walaupun ada orang yang menganggap ajaran Pak Eras sesat, tapi saya percaya dan Pak Eras membuat saya tersesat di bumi langit baru, kelak bertemu dengan Tuhan Yesus. Ajaran Bapak membuat saya tersesat di bumi langit baru, bumi baru. Jadi tersesatnya di langit baru, bumi baru. Ini tersesat yang benar. Di mata dunia sesat, tapi di mata Tuhan tidak sesat. Tapi kan kalau orang dunia memandang kita yang pulang ke langit baru, bumi baru sesat. Ini yang saya tanyakan Pak, Ulangan pasal 14 ayat 22 sampai 29. Mengapa pendeta-pendeta tidak pernah mengajarkan perpuluhan yang ini? Ya. Ulangan 14 22 29. Oke. Sekarang soal perpuluhan intinya begini, Saudara. Ini rawan sekali. Saya itu dimusuhi banyak pendeta juga gara-gara perpuluhan ini. Jadi kehidupan bangsa Israel itu tidak bisa menjadi standar kita. Titik. Mau perpuluhan, mau buah sulung, mau doa Yabes, itu bukan standar kita. Udah jangan dikutak-kutik. Memang kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran dari hal itu.
Misalnya dari perpuluhan, ternyata bangsa Israel memperhatikan suku-suku lain, ya suku lain maksud saya, bukan suku-suku ya, suku Lewi yang tidak bekerja. Ternyata Tuhan mengendaki agar bangsa Israel memperhatikan yatim piatu, orang asing yang tinggal untuk mereka, untuk kebutuhan bait Allah, untuk kebutuhan pesta pondok daun. Itu semua kan perpuluhan itu untuk itu semua. Untuk Lewi, untuk orang asing, yatim piatu, untuk kebutuhan bait Allah, untuk pesta pondok daun. Jadi bukan hanya untuk satu tempat. Nah, tapi apapun itu bangsa Israel. Kehidupan orang Kristen itu cuma satu, 100% untuk Tuhan. Kalau ditanya nih, untuk gereja berapa Pak? Ya tergantung Roh Kudus pimpin. Kan juga masing-masing kita ada keadaan yang berbeda-beda. Ada yang sampai makan pun tidak bisa. Mau beri perpuluhan. Yang jatuh miskin sampai utang belum bayar. Mau kasih perpuluhan. Ya tidak dong. Nah ini yang mesti diperhatikan. Ini banyak orang itu salah. Ya karena itu gereja-gereja yang cari uang itu. Ini tidak membawa orang ke langit baru bumi baru. Ini sedih banget nih saudara. Ya. Saya kira itu saja ya Pak. Jadi dalam kekristenan tidak perlu ada hitung-hitungan dengan Tuhan. Segenap hidup kita milik Tuhan. Begitu. Ya. Puji Tuhan. Saya teruskan. Ibu rumah tangga usia 41 tahun. 0822 2924. Salam Pak Pendeta Erasto, saya punya satu orang anak perempuan usia 9 tahun. Suami saya umur 40 tahun. Usia pernikahan kami sudah 10 tahun sampai sekarang kami masih tinggal bersama ibu suami saya atau mertua. Tahun ke-6 pernikahan kami, suami saya main dengan perempuan. Rata-rata yang jadi selingkuhan, suami saya janda. Ketahuannya ketika saya buka HP suami, banyak chat messenger mesra yang tidak pantas dan foto-foto yang, mengumbar payudara dan pemandangan yang tidak patut dilihat. Saya kaget dan sakit hati, Pak, tapi saya berusaha bicara baik-baik dengan suami dan mendoakannya dengan harapan dia bertobat. Tapi itu tidak berlangsung lama. Suami saya kembali mengulang dosa-dosanya. Tapi saya tetap memberi kesempatan untuk suami saya bertobat dan sadar dengan perbuatannya walaupun saya harus menguras banyak air mata dan kekecewaan. Sampai akhirnya saya mendengar khotbah-khotbah Pak Eras dari kakak saya dan sampai hari ini saya rutin mengikuti Waski, wanita suara kebenaran Injil dalam acara Wanita Surgawi. Saya sangat dikuatkan Pak, semakin saya dekat dengan Tuhan, badai yang saya alami semakin hebat Pak. Beberapa bulan terakhir ini suami saya semakin giat melakukan perbuatan dosanya. Benar seperti yang Pak Eras bilang, seakan-akan Tuhan tidak ada dan Tuhan tidak menolong. Saya alami Pak. Sebelum saya tulis ini ke Bapak, beberapa hari yang lalu saya berdoa sama Tuhan, minta supaya Tuhan angkat rasa cinta saya pada suami. Biar saya hanya mencintai Tuhan saja. Pertanyaan saya, apa doa saya salah Pak? Bagaimana seharusnya saya berdoa buat suami? Sebelumnya terima kasih Pak Erat, jawabannya mohon saya diinfokan. Ya, oke. Yang pertama sudah bagus, ada bicara baik-baik dengan suami tanpa marah-marah. Sudah benar banget. Ya. Yang kedua sudah benar banget Anda mendengar suara kebenaran, karena ini akan memberi kekuatan kepada Anda. Ya. 3, saya tambahkan sebaiknya Anda tidak perlu memberitahu kepada anak-anak kelakuan suami, karena hal itu akan bisa merusak anak-anak. Jadi sebisa-bisanya ditutupi saja. Ya. Kalau itu di tengah-tengah rumah tangga, kalau itu di tengah-tengah kehidupan dengan mertua, jangan bicarakan dengan mertua. Kalau keadaan tidak terpaksa. Tapi kalau mertua bisa menerima, harus dibicarakan dengan mertua. Tapi kalau mertua nanti malah berpihak kepada suami, itu jadi masalah. Jadi lihat,
situasinya. Berdoa supaya cinta diangkat itu tidak tepat. Anda diam saja. Kalau mau Tuhan mau angkat, angkat. Mau tidak, tidak. Tetapi, kalau benar-benar Anda bisa membuktikan di depan suami bahwa dia melakukan selingkuhan, hubungan seks misalnya dengan wanita lain, Anda harus bisa berkata, "Pap, aku tidak bisa hubungan lagi dengan kamu karena aku tidak mau kena penyakit." Itu kalimat penting sekali. Dan Anda harus berani tegas berkata tidak. Dia akan menyalahkan Anda dan berkata, "Loh, tanggung jawabmu kalau begini aku tidak mau lagi selama-lamanya." Oh ya, silakan. Silakan kalau tidak mau lagi selama-lamanya. Karena tubuh Anda bait Roh Kudus supaya jangan tubuhmu dicemari oleh penyakit. Nah, lebih dari ini, Roh Kudus akan pimpin Anda. Roh Kudus akan pimpin Anda, Bu, usia Ibu 41 tahun, pasti Tuhan akan pimpin Anda. Ya, percaya. Tuhan lindungi Anda. Terus jangan lupa Truth ID didengar dan berdoa tiap hari, minimal 30 menit. Jangan lupa. Oke. 0812 8881 dan seterusnya dari wanita usia 43 tahun, ibu rumah tangga dengan 4 orang anak. Salam Omera, selama ini saya selalu punya ganjalan pertanyaan tentang suami saya. Begini Om, beberapa tahun yang lalu, kira-kira 8 tahunan yang lalu, saya kurang tahu pasti Om, suami saya selingkuh sampai menikah diam-diam, sampai ketahuan akhirnya dengan saya dan waktu itu, akhirnya ketahuan. Dan waktu itu di saat itu saya mengira mereka belum menikah statusnya. Dan suami saya berjanji sudah menyudahinya dengan wanita itu, karena saya nggak mau diduakan dan saya percaya saja dengan omongan suami saya, karena sepertinya dia jujur. Tetapi berlalunya waktu, saya baru tahu kalau mereka ternyata sudah menikah, dan saya ragu kalau dia sudah meninggalkan wanita itu, karena dia sampai saat ini gelagatnya masih mencurigakan, Om. Tetapi saya tidak berani mencari tahu karena saya tidak bisa menerima kalau suami saya masih seperti itu. Dan pasti kalau suami masih benar dengan wanita itu, saya pasti akan memilih berpisah, oleh karena itu saya tidak berani mencari tahu. Oke, ibu pintar, ibu benar, ibu diam dulu. Ibu punya 4 anak. Saya tidak tahu ibu cari nafkah atau suami yang menafkahi. Demi anak-anak, diam. Jangan cari tahu. Berdoa dan Tuhan akan memberikan petunjuk. Tuhan akan bertindak. Tunggu. Tapi jangan lupa, ikut terus Truth ID dan bertumbuh dalam kebenaran. Ingat, kita datang sendiri akan pulang sendiri juga tanpa suami. Nah, pertanyaan menurut Om Eras, menurut Om Eras, bagaimana mengenai suami saya? Dan apa yang harus saya lakukan kalau dia masih dengan wanita itu? Apakah yang lakukan ya Om? Yang kamu lakukan, kamu tidak lagi berhubungan. Mungkin berstatus suami istri bisa. Demi anak-anak. Saya tidak tahu nafkah kamu dari mana. Ya. Jadi kayak saudara saja di satu rumah. Ya. Mohon maaf terlalu panjang Om kisah saya, tapi ini sudah mengganjal di hati saya. Bertahun-tahun mohon pencerahan dari Om Eras. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan harap kebahagiaan dari suami atau dari keluargamu. Karena anakmu ini 4, usiamu 43 tahun. Jadi anakmu itu mungkin paling besar juga baru SMA atau SMP. Ya mungkin kalau kamu usia 20 tahun menikah, ya udah kuliah tingkat 1. Ya. Jadi mungkin ini kamu jangan pisah dulu. Demi anak-anak jangan pisah. Tapi juga jangan hubungan. Satu rumah tetapi seperti saudara saja. Yang ngurus anak aja, ya silakan deh. Kamu sama itu. Gitu. Ya. Itu kamu lakukan dulu. Sambil kamu berkemas-kemas pulang bersama kami ke surga. Itu saja. Ya. Nanti kalau ada perkembangan beritahu saya.
Ya, saya gembalakan kamu dari jauh. Oke, kau pasti nggak mau dimadu, tapi demi anak-anak, sudah kamu diam saja. Nah, saya kira wanita yang dinikahi itu pasti beragama lain. Ya. Kalau dipersoalkan secara hukum, suami Anda ini bisa kena pidana ini. Ya, kalau sampai betul-betul terbukti ya. Tapi lebih baik enggak usah urusan hukum ya. Udah, diam saja. 0812 6247. Shalom, saya mau bertanya. Pertanyaan saya adalah, apa kematian secara rohani itu ada dan tidak bisa dibangkitkan lagi? Dan jika saya hidup di dalam dosa, apakah yang harus saya lakukan supaya saya bisa lepas dari keterikatan ini seperti keterikatan seks dan masturbasi? Terima kasih Pak, kiranya Bapak berkenan menjawab pertanyaan saya dengan kebenaran yang Tuhan taruh di hidup Bapak. Mati rohani, kematian secara rohani, itu sebenarnya artinya begini. Yang pertama, manusia tidak sanggup menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Dengan jatuhnya manusia ke dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah, manusia tidak mampu menjadi manusia sesuai rancangan Allah semula. Keselamatan dalam Yesus Kristus memberi potensi akan manusia dikembalikan ke rancangan Allah semula. Dan itu namanya menghidupkan secara rohani. Nah, dalam proses ini, orang bisa saja kemudian berpaling ke dunia. Dan proses itu gagal. Nah, kegagalan proses itu bisa sampai tingkat di mana Roh Kudus tidak menggarap orang itu lagi. Kenapa? Sudah tidak bisa diperbaiki sama sekali. Jika tidak bisa diperbaiki sama sekali, namanya mengucat Roh Kudus, ya sudah, pasti binasa. Tetapi kalau kamu bertanya dengan pertanyaan ini, kamu belum mengucat Roh Kudus. Kalau sudah mengucat Roh Kudus, kamu tidak tanya ini. Nah, bagaimana bisa lepas dari keterikatan dosa seks dan masturbasi? Kau masih muda nih, laki-laki usia 17 tahun. Jangan bergaul dengan teman-temanmu yang tidak kudus. Jangan nonton film-film yang membuat kamu tidak kudus. Jangan menghabiskan waktumu di game yang membuat kamu tidak bertumbuh. Dengarkan Truth ID, khotbahnya Om Eras. Doa tiap hari 30 menit. Dan miliki tekad yang kuat untuk meninggalkan dosa ini. Tekad ini menentukan. Ya, oke, Tuhan memberkati. Sola Gracia.